Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku, aku bebas. Hatimu, oh ku ingin gadis di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Halo Sobat Literasi, sebelumnya saya ada pantun nih. Buah pisang, buah tomat, disimpan di dalam peti besi. Perkenalkan, saya yang paling memikat, siap beraksi dan berinovasi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Viola Florencia, siswi kelas 8 dari SMP Negeri 3 Majalengka sebagai peserta lomba resensi buku tingkat SMP sederajat Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Bulan Nararya. Dengan judul resensi, pada akhirnya keberanian mengalahkan rasa takut. Buku yang berjudul Bulan Nararya merupakan karya Sinta Yudisia dan diterbitkan oleh Indiva Media Kreasi pada September tahun 2014 sebagai cetakan pertama dengan 256 halaman dengan ISBN 9786021614334. Asal buku Bulan Nararya ini berasal dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Novel yang berjudul Bulan Nararya, karya Sinta Yudisia, mengangkat tema tentang penyakit orang dengan skizofrenia atau ODS, alias gangguan mental yang dapat menyebabkan seseorang berhalusinasi dan pikiran yang kacau. Buku novel Bulan Nararya menceritakan tentang Rara, seorang terapis berlatar belakang psikologi yang bekerja di sebuah klinik kesehatan mental. Pada suatu hari, Rara ingin menghilangkan farmakologi atau menggunakan obat antipsikotik dan mengusulkan metode terapi baru, yaitu transpersonal, tanpa obat dan tanpa sengatan listrik. Bu Sausan, yakni atasannya Rara, tidak menyetujui usulan Rara. Rara juga harus menghadapi masalah pribadinya tentang Moza dan Angga. Moza adalah sahabat terbaik Rara, bekerja di tempat yang sama dengan Rara. Sedangkan Angga adalah suami Rara. Moza dan Angga menjalin hubungan lebih sahabat. Perasaan Rara campur aduk, kaget, sedih, sakit hati, dan kecewa. Pada akhirnya, Rara memutuskan bercerai dengan Angga. Rara mengurus pasien-pasien di kliniknya, yaitu orang pertama, Sania, seorang perempuan yang dibesarkan oleh nenek yang miskin, ibu yang pemarah, dan ayah yang pemabuk. Sania juga memiliki trauma dengan ayahnya yang sering melakukan kekerasan. Rara juga perlu mengurus Pak Bulan, seorang lelaki berusia 70 tahun. Pak Bulan adalah seorang penghuni lembaga permasyarakatan yang ditangkap dengan tuduhan pencurian. Lalu, pasien yang Rara temui setelah Sania dan Pak Bulan yaitu Yudhistira, yang dulunya tinggal bersama ibu tunggal dan 3 kakak perempuannya, yang selalu mendapatkan pembelaan, pelindungan, sekaligus penindasan. Lalu menikah dengan Diana, yang tidak membuahkan kebahagiaan, malah menjadikan Yudhistira yang introvert makin kehilangan kendali. Setelah Rara melewati hari-harinya dengan berat, Moza alias sahabat Rara memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Saat mendengar itu, Rara merasa bersalah, karena menurut Rara seharusnya ia sendiri yang mengundurkan diri, karena Moza sangat dipercaya oleh Bu Sausan. Setelah mendengar alasan Moza untuk mengundurkan diri, Rara sangat kaget, sebab Moza sedang mengandung anak dari Angga. Mereka sudah menikah secara diam-diam dan sangat sederhana. Beberapa hari kemudian, saat Rara sedang transit ke Makassar bersama Bu Sausan, Angga mengontak Rara untuk menanyakan kabarnya. Itulah sebabnya Moza mendatangi klinik kesehatan mental dan marah terhadap Rara karena mengetahui bahwa Angga dan Rara masih saling mengabari. Setelah melewati permasalahan yang sangat banyak bagi Rara, pada akhirnya Rara berhasil menyembuhkan lukanya sendiri dan mencoba untuk mengikhlaskan Angga dan Moza. Lalu kondisi Sania, Pak Bulan, dan juga Yudhistira perlahan-lahan semakin membaik. Tokoh utama pada novel ini yaitu Rara, memiliki sikap yang perhatian, peduli, sabar. Rara juga mempunyai kelemahan seperti ketakutan dan halusinasi yang berlebihan. Kelebihan dari novel ini adalah banyak kosakata yang menarik untuk ditelusuri artinya. Dan kosakata tersebut membuat kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Tema novel ini menurut saya sangat menarik karena menjelaskan tentang psikologi. Namun kekurangan dari novel ini, beberapa orang mungkin masih bingung karena alurnya agak sulit, sehingga butuh konsentrasi dan fokus. Tetapi secara keseluruhan, novel Bulan Nararya karya Sinta Yudisia ini memberikan dan mengajarkan banyak pesan moral. Setelah saya membaca novel ini, saya sadar bahwa kita harus berdamai dengan keadaan dan juga melupakan hal-hal yang membuat kita menjadi merasa tertekan. Novel ini juga mengajarkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai kemanusiaan. Dapat disimpulkan bahwa novel Bulan Nararya karya Sinta Yudisia ini mengajarkan kita untuk menerima diri kita sendiri, lebih berani, peduli terhadap orang lain. Membaca buku di kota Jakarta, duduk di sana pagi-pagi. Saya Viola Florencia, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Majalah itu juga jadi